Tiba saatnya Tuhan, kami mau dengar isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus siapkan hati kami menjadi hati yang siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dan benih firman itu tumbuh dalam hidup kami untuk orang boleh melihat Tuhan ada di dalam hidup kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi dan pakai hamba sebagai alat di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Kita lihat firman Tuhan yang saya ambil untuk kita dari Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Baik, karena 3 ayat saja kita akan baca bersama-sama ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Dalam hitungan 3 kita baca bersama. 2, 3, kepercayaan Abraham diuji. 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu api. Ya, demikian firman Tuhan untuk kita. Baik, salam semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Respon orang terhadap firman Tuhan itu berbeda-beda. Ya, respon orang terhadap firman Tuhan itu berbeda-beda. Hari ini kita akan belajar bagaimana reaksi atau respon Abraham terhadap perintah Tuhan. Ya. Ini kiranya menjadi pembelajaran bagi kita untuk masing-masing kita melihat diri kita dalam cermin firman Tuhan ini. Tidak usah kita menilai mengukur orang lain. Tapi masing-masing kita lihat diri kita dalam cermin firman Tuhan ini. Saudara, Abraham menunggu janji Tuhan ini lumayan lama. Hampir 30 tahun ya. Di mana Tuhan janji akan kasih dia keturunan. Tapi karena Abraham dan Sarah kurang sabar, akhirnya mereka ambil jalan pintas, lalu lahirlah Ismail melalui Hagar. Tetapi janji Tuhan itu tetap. Dan ketika tiba waktunya, Sarah berumur 90 tahun dan Abraham berumur 100 tahun. Maka janji itu digenapi. Lahirlah Ishak. Satu penantian cukup panjang ya. Tetapi pada akhirnya Tuhan ingin Abraham mempersembahkan
anak yang dia menanti cukup lama itu kepada Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa memang Alkitab tidak mencatat secara terperinci bagaimana perasaan Abraham ya ketika Tuhan menyuruh dia tadi untuk mempersembahkan Ishak. Tetapi saya rasa sebagai manusia kita bisa membayangkan itu karena kita juga bisa rasa. Kalau kita punya anak 10 saja, kalau diminta satu dipersembahkan pasti kotong baiu juga. Apalagi ini cuma satu yang dia tunggu begitu lama. Lalu dia dapat dan sekarang Tuhan minta. Memang permintaan Tuhan ini, perintah dan permintaan Tuhan ini berat. Cukup berat bagi Abraham. Tetapi mari kita melihat bagaimana reaksi Abraham dari perintah dan permintaan Tuhan ini. Kiranya ini menjadi keteladanan bagus bagi kita. Sebagai anak-anak daripada Abraham itu sendiri. Ya. Nah, saudara, mari kita lihat pembelajaran iman pertama yang kita bisa belajar dari bacaan ini ialah mari kita lihat ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya dan seterusnya. Saudara lihat. Reaksi Abraham dari perintah Tuhan ini ialah keesokan harinya pagi-pagi. Saudara perhatikan ini kata kunci. Keesokan harinya itu artinya hari pertama setelah Abraham dapat itu perintah. Bukan lusa. Bukan 3 hari kemudian, 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian. Keesokan harinya artinya hari pertama setelah Abraham menerima perintah itu. Dan yang lebih menarik lagi, pagi-pagi benar. Artinya pagi itu artinya waktu yang paling pertama dan 1 hari. Jadi keesokan harinya pagi-pagi benar artinya hari pertama setelah Abraham menerima perintah itu dan waktu yang paling awal dari hari itu. Abraham langsung mengeksekusi perintah Tuhan yang memang berat, tetapi Abraham tidak menunda-nunda waktu. Bagaimana saudara dan saya? Ketika Tuhan memberikan sebuah perintah yang mungkin kita rasa berat, apakah kita menulur-ulur waktu? Ya nanti saja Tuhan, nanti saja. Contoh, misalnya ketika Tuhan suruh kita bereskan hati kita dengan sesama kita karena ada kepahitan begitu. Kita dendam, kita tidak mengampuni dan Tuhan suruh kasih beres. Apakah kita langsung bangun dan pergi? Atau kita bilang, tunggu dulu Tuhan. Tunggu dulu, tunggu waktu enak dulu. Tunggu dulu, tunggu dan tunggu. Saudara, menunda-nunda waktu Tuhan itu bahaya. Berbahaya sekali. Menunda-nunda waktu untuk melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita itu berbahaya. Kenapa? Karena kita sama tahu bahwa waktu yang ada di depan itu juga belum tentu milik kita. Karena itu Alkitab berkata, mari kita lihat yang hormat saya minta ditayang untuk kita. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya ada waktu di mana Tuhan berkenan ditemui. Dan ada saat di mana Tuhan berkenan untuk mendengar seruan kita. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya kapan waktu itu? Kapan waktu Tuhan berkenan itu? Untuk ditemui dan kapan waktunya Tuhan mau dengar seruan kita?
Mari kita lihat 2 Korintus 6 ayat 2. Kapan waktunya itu? Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengar engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Perhatikan, sesungguhnya waktu inilah waktu perkenanan itu, dan sesungguhnya hari inilah hari penyelamatan itu. Amin. Jadi waktu di mana Tuhan berkenan engkau menemui dia itu ialah hari ini. Bukan besok. Bukan minggu depan, bulan depan, tahun depan. Hari ini. Dan kalau waktu di mana Tuhan berkenan adalah hari ini, maka kita lihat Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Sebab itu seperti dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Hari ini kamu dengar suaranya. Suara apa? Perintah Tuhan. Permintaan Tuhan. Jangan tunda. Karena itulah hari perkenanan Tuhan. Ya. Coba kita lihat Pengkhotbah 9 ayat 12. Dengan hormat saya minta ditayang. Pengkhotbah 9 ayat 12. Pengkhotbah 9 ayat 12. Ya. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjatuh pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Menunda-nunda waktu ini bahaya karena kita tidak tahu apa yang ada di depan. Ya, jangan sampai kita terperangkap. Makanya penyesalan itu selalu datang terlambat. Orang kaya di neraka itu dia menyesal. Tapi tidak ada lagi kesempatan. Coba kita lihat Kidung Agung 2 ayat 17. Kidung Agung 2 ayat 17. Kidung Agung 2 ayat 17. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Sebelum angin senja berhembus, bayang-bayang menghilang. Angin senja itu bicara tentang ajal datang menjemput. Dan bayang-bayang menghilang alias engkau pergi tinggalkan dunia ini karena tidak ada lagi. Kembalilah kekasih. Artinya jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang kesempatan. Supaya jangan sampai engkau terjerat seperti burung dan seperti ikan dalam jala. Saudara, kita melihat ada satu cerita dalam Kidung Agung yang menunjukkan pada kita betapa bahayanya kalau main-main dengan waktu Tuhan. Kita lihat Kidung Agung 5 ayat 2 sampai ayat 7. Kidung Agung 5. Saudara perhatikan. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Ini kira-kira sadar atau tidak? Aku tidur tetapi hatiku bangun. Ini sadar atau tidak? Sadar dia. Dia sadar. Dia sadar bukan tidak sadar. Jadi kalau orang bilang dia belum dengar firman Tuhan itu omong kosong. Dia sudah dengar. Ya. Dan firman yang dia dengar itu akan tunggu dia di pengadilan Allah. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Ya. Dengarlah kekasihku mengetuk. Ya. Saudara kalau baca dalam Wahyu di situ dia bilang, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk.
Siapa mendengar suaraku, bukakan pintu, aku akan masuk, dan seterusnya. Dengarlah kekasihku mengetuk. Tuhan mengetuk pintu hati kita melalui firman Tuhan yang kita dengar, teguran-teguran yang kita alami. Ya, itu semua ketukan Tuhan. Bukalah pintu, dinda manisku. Merpatiku, idam-idamku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Saudara, rupanya ini kekasih sudah terlalu lama di luar. Di depan pintu dia ketuk. Siang ketuk, malam ketuk, sampai dia mandi embun pun dia tidak undur. Dia ketuk terus. Dan itulah Tuhan. Setiap kali dia ketuk kita punya pintu hati. Siang, malam, pagi, siang, sore, Senin sampai Minggu dia ketuk terus kita punya pintu hati. Ya, sampai ini kekasih ini dia mandi embun malam. Tapi dia tidak undur, dia ketuk terus. Lanjut. Baju, tapi saudara lihat reaksi dari ini kekasih. Dia alasan terlalu banyak. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakan lagi? Besok buka habis ini pakaian lebih pemalas. Kira-kira seperti itu. Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotornya pula? Besok cuci habis kaki ini, kasih kotor lagi. Inilah alasan-alasan yang manusia selalu pakai ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya. Ketika Tuhan memberi perintah, ketika Tuhan meminta sesuatu daripadanya. Alasan terlalu banyak. Sama seperti dalam kisah hal mengikut Yesus. Ya Tuhan, saya ikut Tuhan, tapi izinkan saya pergi kubur dulu, saya punya bapa. Ya Tuhan, saya mau ikut, tapi izinkan saya pamit dulu. Tuhan, saya ini tidak pandai bicara, saya masih terlalu muda. Tuhan, saya ini berat lidah, dan seterusnya. Alasan kita terlalu banyak ketika Tuhan ketuk pintu hati kita. Ya, lanjut ayat yang keempat. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Saudara lihat, walaupun dia sudah tunggu begitu lama mandi embun, tapi dia tidak undur. Dan walaupun alasan terlalu banyak dari kekasihnya, tetapi dia berusaha untuk mencoba membuka pintu ini. Tapi ternyata pintu ini memang betul-betul sudah terkunci. Alias orang bilang memang hati subatu. Padahal Tuhan sudah usaha, kekasih ini sudah usaha buka, tapi memang tidak bisa. Ya. Lanjut ayat yang ke-5. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur, jari-jari pada pegangan kancing pintu. Akhirnya dia bangun juga. Dia bangun untuk buka. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-6. Kekasihku kubukakan pintu, tapi kekasihku sudah pergi. Lenyap, seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil dia, tetapi tak disahutnya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseru kepadanya selama ia dekat. Tapi kali ini dia tidak dekat lagi. Dia sudah pergi karena memang waktunya sudah habis. Dia cukup sabar, tetapi memang hati sudah batu. Sekarang dia bangun untuk membuka pintu bagi kekasih, tetapi kekasih sudah tidak ada lagi. Ya, apa yang terjadi ayat yang ke-7, perhatikan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Alkitab bilang apa? Iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia berjalan kian kemari seperti singa yang mengaung-ngaung, peronda-peronda kota. Mencari orang yang dapat dia telan. Dan orang yang dapat dia telan ialah orang yang menyia-nyiakan waktu Tuhan. Orang yang betul-betul sudah kancing hatinya untuk Tuhan. Dan orang yang menunda-nunda waktu Tuhan. Ini bahaya. Ya. Waktu kita itu terbatas. Dan kita tidak tahu kapan batas. Waktu lahir kita sudah tahu, tapi waktu mati kita tidak tahu. Ya. Karena itu mari kita belajar seperti Abraham. Tidak menunda-nunda waktu untuk melakukan perintah Tuhan walaupun perintah itu berat.
Tapi di hari pertama dan di waktu yang pertama, Abraham melakukan perintah Tuhan. Ya, ini keteladanan Abraham yang pertama yang kita bisa belajar. Yang kedua, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham yang masang pelana keledai dan memanggil 2 bujang dan seterusnya. Saudara, sejauh mana reaksi kita terhadap perintah Tuhan akan menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, bagaimana reaksi kita atas perintah Tuhan itu menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Dan Abraham telah menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan sebagai tokoh yang taat dengar-dengaran. Dan karena itu wajar kalau Abraham diberkati Tuhan menjadi bapa segala orang percaya. Ya, Abraham taat, Abraham dengar-dengaran. Makanya jangan heran Tuhan begitu mengasihi Abraham dan memberkati Abraham dengan berkat yang luar biasa. Baik itu keturunannya seperti bintang di langit, pasir di laut. Tetapi lebih daripada itu juga Abraham menjadi bapa dari segala orang percaya. Nah, saudara, bagaimana reaksi kita? Saya mencoba beberapa contoh dalam Alkitab. Ya, dan mari kita belajar kita mau yang mana. Ya, menjadi pribadi yang taat seperti Abraham atau kita bisa menjadi penipu. Ya, kita bisa menjadi penipu di hadapan Tuhan ketika kita mendengar firman Tuhan. Mari, dengan hormat saya minta ditayang untuk kita Yakobus 1 ayat 22. Perhatikan ayat itu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ketika Abraham mendengar firman Tuhan, Abraham melakukannya. Tapi Alkitab bilang ketika orang mendengar firman dan tidak melakukannya, sebenarnya dia menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan bahwa dia adalah penipu. Dan saudara, firman Tuhan bilang penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu dalam 1 Korintus 6 kalau tidak salah ya. Penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wahyu 21 juga bilang penipu mendapat bagian dalam lautan api yang menyala-nyala. Kenapa? Karena iblis itu bapa penipu. Dan siapa yang penipu berarti dia adalah anak iblis. Ya. Jadi kita bisa jadi penipu di hadapan Tuhan ketika kita mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan. Apalagi sampai menunda-nunda dan akhirnya terjebak. Penipu. Yang kedua, kita bisa saja ya di hadapan Tuhan kita bisa saja mayat yang sedang berjalan. Ketika kita mendengar firman Allah tapi tidak melakukannya seperti Abraham, kita menunjukkan diri kita di hadapan Allah bahwa kita adalah mayat yang sedang berjalan. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 1, 2 dan 3. Dan tuliskanlah pada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ayat 2. Sebangunlah kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat 3. Karena itu ingat bagaimana engkau telah menerima dan mendengar firman. Turutilah itu dan bertobatlah. Dan seterusnya. Jadi jemaat Sardis ini jemaat yang mendengar firman, menerima firman seperti Abraham mendengar perintah Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan. Maka Tuhan bilang kau itu sebenarnya mayat yang sedang berjalan. Tubuhmu saja yang masih hidup, tapi roh jiwa sudah mati. Tinggal tubuh mati, maka lengkaplah tubuh, roh dan jiwa mati. Beda Abraham.
Nah sekarang kita mau tunjukkan diri kita di hadapan Tuhan apa? Mayat berjalan atau manusia hidup? Yang ketiga, kita bisa saja menunjukkan diri kita di hadapan Tuhan ini sebagai penjahat. Sebagai penjahat. Mari kita lihat Matius 7. Ayat 23. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala dari hadapanku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Karena bukan orang berseru-seru aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ayat 21 itu. Yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa di surga, berarti dia penjahat. Jadi, saudara, Alkitab ini omong cukup jelas. Tinggal ketong pilih mau yang mana. Mau jadi penipu, mau jadi mayat berjalan, mau jadi penjahat. Atau mau jadi manusia bodoh. Matius 7 ayat yang ke-24 dan 26. Matius 7. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Dan saudara ingat, penipu, mayat berjalan, penjahat, bodoh tidak masuk dalam kerajaan Allah. 5 anak gadis yang bodoh itu akhirnya penantian mereka sia-sia toh? Ya. Jadi saudara, mari kita belajar mau yang mana. Mau taat seperti Abraham? Atau kita mau jadi seperti yang saya sebut tadi? Silakan. Kita yang menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan yang menentukan. Kita yang menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Tapi ingat, semuanya ada risiko. Hal yang ketiga yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang ketiga, bagaimana perasaan Tuhan terhadap kita, ya, itu tergantung dari kita. Sekali lagi, bagaimana perasaan Tuhan terhadap kita, itu tergantung pada kita, bukan pada Tuhan. Dan dalam contoh bacaan ini Tuhan begitu senang. Tuhan begitu bangga dengan Abraham. Sampai kalau saudara baca di dalam bacaan itu sampai ayat yang ke-16, 17. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal padaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan senang, Tuhan bangga, Tuhan puji Abraham. Karena Abraham taat melakukan perintah Tuhan. Nah, saya sudah bilang tadi, poin yang ketiga ini bagaimana perasaan Tuhan terhadap kita yang menentukan. Dan Abraham telah menentukan bahwa Tuhan bangga, Tuhan senang, Tuhan puji dia. Karena tindakannya, responnya terhadap firman Tuhan tadi. Nah, saya ingin angkat beberapa contoh dalam Alkitab. Silakan pilih, silakan tentukan. Mau yang mana? Saudara, kalau kita baca dalam 1 Samuel 15, coba kita lihat 1 Samuel 15 ayat 10 dan 11. Kita lihat firman Tuhan. Ya, mau yang itu kah? Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan berseru kepada Tuhan semalam-malam. Saudara, mau perasaan Tuhan menjadi menyesal karena kita? Seperti dia menyesal terhadap Saul karena tidak melakukan perintahnya? Ya, itu kembali pada kita. Ya. Jangan sampai kita buat Tuhan menyesal. Dan saudara tahu risikonya ketika Tuhan menyesal?
Roh Allah undur dari Saul dan Saul jadi orang gila kerasukan setan sampai mati bunuh diri. Ketika Tuhan menyesal, kita bikin Tuhan menyesal. Karena tidak melakukan perintah Tuhan. Tuhan suruh dia pergi perangi Amalek, bunuh semua manusia hewan, dia bunuh hewan kurus, dia bawa pulang yang gemuk. Dia bunuh rakyat, dia bawa pulang raja. Tuhan bilang saya menyesal karena dia tidak melakukan firman. Ya, jangan sampai Tuhan suruh kita, ya, tapi kita tidak melakukan, Tuhan bilang saya menyesal. Dan akhirnya Roh Kudus didukakan. Atau kita bisa buat Tuhan kecewa. Saul bikin Tuhan menyesal, tetapi Musa dan Harun bikin Tuhan kecewa. Ya, mari kita lihat itu di dalam Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang kujanjikan, kuberikan kepada mereka. Tuhan kecewa. Ini peristiwa Masa dan Meribah. Tuhan bilang pergi, bicara pada gunung batu, keluarkan air bagi umat itu. Musa pergi, Musa tidak bicara dengan gunung batu. Musa bicara dengan orang Israel, kata-kata yang Tuhan tidak taruh dia pemulut. Weh bangsa durhaka. Setelah itu dia pukul itu batu dengan emosi. Memang air keluar, tapi Tuhan bilang saya kecewa dengan kamu berdua. Karena kamu berdua tidak jaga saya punya kekudusan. Maka resikonya, kalau Saul tadi resikonya Roh Allah undur dari Saul, dan Saul menjadi orang gila sampai mati bunuh diri. Resiko bagi Musa dan Harun ialah kamu dua tidak masuk tanah Kanaan, mati di tengah jalan. Semua ada resiko. Lalu perasaan Tuhan senang, ya resikonya juga enak. Tapi kalau perasaan Tuhan kecewa, menyesal, resikonya juga tidak enak. Atau mau Tuhan marah? Mari kita lihat itu Bilangan 22 ayat 22. Tuhan marah di situ. Tetapi bangkitlah murka Allah. Murka itu berarti Tuhan marah, ya. Ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan dua orang bujangnya bersama-sama dengan dia. Tuhan marah. Tuhan bilang, Bileam, kau jangan pergi. Jangan kutuk itu bangsa. Tapi Bileam pergi. Maka Tuhan tepa. Tuhan marah suruh malaikat tepa di tengah jalan dengan pedangnya menyala-nyala. Untung baik itu keledai menghindar, kalau tidak Bileam selesai. Hidup ini jangan tunggu Tuhan marah. Ya. Jangan karena kita berprinsip dia Allah Tuhan panjang sabar berlimpah kasih setia dan rahmat lalu dia tidak ada marah, dia bisa marah. Ya. Atau mau Tuhan main keras seperti Yunus. Tuhan suruh dia pergi Niniwe, bukannya pergi Niniwe dia bangun lari ke Tarsis. Tuhan main keras toh. Lempar dia di dalam laut, perut ikan, baru kembali pada rencana Tuhan. Coba kalau dari awal dia sudah laksanakan perintah Tuhan. Tidak mungkin dia alami itu. Saudara, sekali lagi. Bagaimana perasaan Tuhan terhadap kita, itu tergantung dari kita ketika kita, reaksi kita terhadap firman Tuhan. Tapi mari kita belajar, tiru contoh Abraham ini. Tiru contoh Abraham. Dia taat. Dan Tuhan bangga, Tuhan senang. Ya. Pelajaran yang keempat dari bacaan yang kita baca ini. Mari kita lihat kembali ayat yang ketiga. Semuanya ada di ayat yang ketiga, ya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia bangun untuk apa?
Coba satu anak muda yang menyaut dulu. Abraham bangun pagi-pagi besoknya itu untuk apa? Untuk ya memasang anak keledai. Abraham bangun pagi-pagi untuk melaksanakan perintah Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup. Itu bukan dia punya rencana, dia tidak ada rencana. Tapi Tuhan punya rencana ialah pergi persembahkan Ishak. Dan ketika dia bangun pagi di hari yang baru itu, dia bangun untuk menggenapkan rencana Tuhan dalam hidupnya, bukan dia perencana. Saudara, tiap hari kita bangun ini untuk apa? Untuk kita punya rencana atau untuk Tuhan punya rencana? Kita datang di dunia ini kita punya mau atau Tuhan punya mau? Hidup ini kita punya atau Tuhan punya? Makanya ayat Alkitab bilang begini, jika kita hidup untuk Tuhan, jika kita mati untuk Tuhan, jadi baik hidup atau mati kita milik Tuhan. Kita ada di dunia ini karena Tuhan punya rencana. Dan Tuhan sudah rancangkan rencananya bagi kita. Di dalam Mazmur 139 itu. Di situ dia bilang, engkau mengenal aku selagi aku bakal anak, ayat 16. Coba Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu. Perhatikan, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi kita punya hari hidup, tahun hidup, umur hidup, dengan apa yang harus kita kerjakan untuk Tuhan, semua sudah ada tertulis dalam kitabnya. Setelah itu kita hadir di dunia. Ya, makanya di dalam Ibrani, coba kita lihat Ibrani 10 ayat 7. Tuhan Yesus bilang apa? Sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Untuk melakukan kehendakmu. Ya, Tuhan Yesus bilang beta datang ini untuk melakukan kehendakmu karena semua kehendakmu sudah tertulis dalam kitab. Jadi kita ada di dunia ini bukan kebetulan. Sudah dirancang Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan tidak menciptakan manusia semuanya dalam satu waktu. Tetapi setiap masa ada orang dan setiap orang ada masa. Tidak kebetulan saya lahir di tahun 60-an. Ya, Bapak Bayu mungkin tahun 60-an juga ya. Ya, kita punya oma-oma ini mungkin tahun 50-an. Kita punya adik-adik ini mungkin tahun 2000-an. Tidak kebetulan itu. Tapi intinya satu, yaitu kita ada untuk menggarap kebun anggur Tuhan. Ada yang jam 6 pagi, ada yang jam 9 pagi, ada yang jam 12 siang, ada yang jam 5 sore, ada yang jam 3 sore. Tapi intinya kerja, selesai pulang, terima 1 dinar 1 hari, upahnya. Ya, jadi kita bangun setiap pagi, hari baru, minggu baru, bulan baru, tahun baru itu adalah untuk menggenapkan rencana Tuhan. Amin. Jadi tiap kali ulang tahun itu jangan mabuk dengan ulang tahun. Lalu mulai bakar lilin, potong kue, mabuk, tidak tahu diri. Dia tidak tahu kalau masuk tahun yang baru besok itu untuk apa dia hidup. Hanya tahu pesta pora saja. Menyanyi panjang umur terus tapi tidak pernah menyanyi sisa umur. Maka saya selalu bilang, kalau panjang umur itu ayat 1, maka sisa umur ayat 2. Karena Alkitab bilang, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Panjang umur terus. Yang ke-56, yang ke-57. Panjang umur terus, tapi saya tahu sisa ternyata 1 bulan. Tinggal 1 bulan. Maka habis ulang tahun 1 bulan kemudian dia selesai. Berharap tahun depan panjang umur lagi, menyanyi panjang umur lagi, tahu-tahu tidak panjang umur. Ini menginsapkan kita bahwa setiap waktu yang Tuhan kasih adalah untuk menggenapkan rencana Tuhan. Amin. Dalam kisah orang kaya dan Lazarus itu Alkitab bilang ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan tiap hari bersukaria dalam kemewahan. Bayangkan. Hari-hari hidup habis hanya untuk dia punya kepuasan.
ya lahiriah yang tidak ada guna. Ada lagi itu orang kaya yang bodoh. Ya, dia bilang, "Oi, jiwaku ada padamu, makanan timbul bertahun-tahun, makan bersenang-senanglah." Firman bilang, "Ini malam juga lu pun jiwa diambil." Hidup tidak ada punya tujuan. Yang kelima yang kita mau belajar dari kisah ini. Dalam ayat yang kedua dia bilang, firman-Nya, "Ambillah anakku yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu." Saudara, Abraham ini diperhadapkan dengan dua pilihan antara Tuhan Allah dan Ishak. Tuhan Allah perintah pergi korbankan Ishak. Tetapi ketika dia putar muka lihat Ishak, dia sayang. Ya. Nah, sekarang perasaan siapa yang harus korban? Tuhan punya perasaan atau dia punya perasaan? Karena Ishak menjadi fokus. Ya. Ishak menjadi titik. Sekarang siapa punya perasaan? Kalau jaga Tuhan Allah pun perasaan, berarti dia punya Abraham perasaan harus korban. Dan Ishak juga harus korban. Tapi kalau jaga dia punya perasaan lebih penting, maka perasaan Tuhan korban. Tetapi menarik dalam kisah ini yang bisa kita belajar dari Abraham ialah bahwa bagi Abraham tidak ada yang lebih penting daripada Tuhan itu sendiri. Ishak memang dia sayang, tetapi Tuhan lebih penting. Amin. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan mana? Seperti Yusuf di rumah Potifar. Perasaan nyonya atau perasaan Tuhan? Dua-dua ada risiko. Jaga perasaan nyonya berarti perasaan Tuhan korban, dan itu risiko lebih besar. Tapi ketika dia jaga perasaan Tuhan dan perasaan nyonya korban, penjara. Tetapi karena perasaan Tuhan korban dan Yusuf menentukan pilihan yang tepat, maka dari penjara itu Tuhan angkat dia jadi penguasa. Amin. Ya, sekarang kita yang menentukan pilihan. Ketika hari Minggu dan kita dengar lonceng gereja dan kita tahu bahwa hari Minggu itu ke gereja, tapi kita diperhadapkan dengan pilihan. Ada banyak halangan yang mencoba untuk menghalangi kita, tapi kita diberikan pilihan. Jalan atau tinggal. Ya. Ketika Tuhan suruh kita berdamai, kita diperhadapkan dengan pilihan. Perasaan Tuhan atau kita punya perasaan. Ketika Tuhan menyuruh kita hentikan satu kebiasaan yang Tuhan tidak suka, tetapi kita merasa bahwa itu sudah menjadi karakter kita, kita diperhadapkan dengan pilihan. Ya, perintah Tuhan, perasaan Tuhan, atau kita punya perasaan. Silakan tentukan sendiri. Karena kita punya kehendak bebas untuk menentukan pilihan. Dan Abraham telah menentukan pilihan yang tepat. Ya. Saudara, kalau kita baca dalam, coba kita lihat hal kerajaan sorga itu, Matius 13 ayat 44, coba. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. 45. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Dia diperhadapkan dengan pilihan. Harta atau mutiara, harta atau harta terpendam. Hal kerajaan surga itu seperti itu. Ya, banyak bujukan-bujukan indahnya dunia ini seringkali menarik kita untuk tinggalkan Tuhan, korbankan iman, tetapi kita menentukan pilihan. Ya. Dan dalam kisah ini orang memilih pilihan yang tepat. Karena ternyata mutiara itu lebih berharga, harta terpendam itu lebih berharga, ya.
Yudas diperhadapkan dengan pilihan uang Yesus, Yudas lebih memilih uang daripada Yesus. Daniel diperhadapkan dengan gua singa, atau tetap berdoa, dan bagi Daniel tetap berdoa. Walaupun harus masuk gua singa, tetapi Tuhan bela, karena dia memilih pilihan yang tepat. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan pilihan dapur api atau tidak menyembah. Ya, dan mereka memilih untuk tidak menyembah. Walaupun masuk dapur api, tapi Tuhan bela. Kalau pilihan kita tepat, ada pembelaan Tuhan. Amin. Iya, ada pembelaan Tuhan. Kesaksian dari Imam Nuri tadi, ada pembelaan Tuhan. Ya, karena Tuhan melihat kesetiaan, Tuhan melihat ada hal-hal yang Tuhan lihat. Ya. Anak-anak muda silakan menentukan pilihan. Masa muda untuk Tuhan atau masa muda untuk dunia. Yang pasti semua ada resikonya. Tapi kalau untuk Tuhan itu resikonya bagus. Petrus di Danau Galilea diperhadapkan dengan 153 ekor ikan penuh jala atau Yesus yang ada di darat. Dan Alkitab bilang Petrus tinggalkan 153 ekor ikan yang penuh di jala dan terjun ke laut, terjun ke danau lalu pergi mendapatkan Yesus di pantai. Dia telah menentukan pilihan yang tepat antara berkat dan sumber berkat. Dia lebih memilih sumber berkat daripada berkat. Jangan salah menentukan pilihan. Yang terakhir, yang keenam. Saudara, Abraham sadar bahwa memang dia mengasihi Ishak. Tetapi Abraham sadar bahwa Ishak bukan dia punya milik. Ishak adalah milik Tuhan yang hanya dititipkan melalui rahim Sarah dan Abraham. Dan itu bukan dia punya milik. Dan ketika Tuhan pemilik itu minta, Abraham tidak tahan-tahan. Karena sekali lagi Abraham sadar bukan dia punya milik. Dia hanya dititipkan. Saudara dan saya bagaimana? Ketika Tuhan minta dari kita, waktu kita, tenaga kita, suara kita, talenta kita, bakat kita. Ketika Tuhan minta, kita sadar atau tidak? Apakah kita sadar bahwa itu semua milik Tuhan yang hanya Tuhan titip? Atau kita bilang kita punya, jadi kita mau kasih juga, duduk hitung-hitung, pikir-pikir dulu. Saya bantu satu pelayanan gereja yang ada kala sebulan sekali saya melayani. Gereja karismatik. Dan pendeta ini bilang begini, Bapak, beta punya jemaat ini ada 2 atau 3 orang tukang. Tukang batu, tukang bangunan begitu. Tapi tiap kali minta dorang lihat ame ini, gereja ini yang butuh sekali. Dorang selalu bilang, bayar berapa? Kita duduk hitung dulu, bayar berapa? Kalau cocok ya, kita kerja. Padahal dia pun gereja. Sehingga kalau tidak cocok harga, mereka tidak kerja. Sebenarnya waktu itu siapa punya? Keahlian yang Tuhan kasih siapa punya? Banyak kali kita tidak tahu diri. Roma 11 bilang segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, dan bagi dia. Firman Tuhan juga berkata bahwa kita ini datang kosong, pulang kosong. Semua ada pada kita adalah titipan Tuhan. Maka dalam Korintus itu dia bilang, apa yang kau miliki yang engkau tidak terima dari Tuhan? Apa? Ya. Jangan sampai kita menjadi bendahara yang tidak jujur. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus angkat Lukas 16, bendahara yang tidak jujur. Karena salah mempergunakan kepercayaan tuannya dan akhirnya tuannya pecat dia. Kita ini bendahara, pengelola bukan pemilik. Abraham sadar Ishak itu bukan dia punya. Ishak itu titipan Tuhan saja karena Tuhan punya rencana dalam diri Ishak seperti Tuhan punya rencana dalam diri dia. Dan ketika yang empunya itu minta untuk kehendak dan rencananya, maka Abraham tidak tahan-tahan.
Karena nanti kalau kita belajar nanti ya, tempat di mana Ishak dikorbankan itu Gunung Moria, itulah Yerusalem. Dan di tempat di mana mezbah dibuat itu yang Abraham buat untuk korbankan Ishak, itulah tempat di mana salib Tuhan Yesus ditancapkan. Ya. Jadi pengorbanan Ishak anak tunggalnya itu adalah gambaran dari pengorbanan Allah mengorbankan anak tunggalnya Yesus. Kalau saudara baca di situ, engkau tidak segan-segan memberikan anak tunggalmu. Allah juga tidak segan memberikan anak tunggalnya. Itu tempat itu. Jadi kalau Tuhan suruh Abraham pergi korbankan Ishak di situ, itu bagian dari rencana Tuhan. Dan untuk itulah Ishak dilahirkan. Ya. Mari kita belajar, saudara, supaya kita sadar diri, tahu diri bahwa tidak ada apa-apa pada kita yang adalah milik kita. Sehingga ketika Tuhan minta, jangan segan-segan. Ya. Dia kalau menyanyi di pesta, suaranya bagus sekali. Tapi menyanyi di gereja, saudara mau. Main musik di pesta, bisa. Tapi main musik di gereja, tidak mau. Ya ini contoh-contoh. Ya contoh-contoh bagi kita. Ya. Nah, karena itu saudara, saya tidak perpanjang lagi firman Tuhan, tapi mari kita belajar keteladanan Abraham. Ya, silakan tentukan sendiri. Mau yang mana? Karena kita punya kehendak bebas untuk menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan terhadap kita? Kita yang menentukannya. Dan semua ada risikonya. Dan karena itu jangan salah menentukan pilihan. Tuhan berkati kita dan firman-Nya. Amin.